Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu Adina Dewi Mulyani, Siti Fauziah, dan Tesia dari Universitas Nurtanio Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Aini Mulyadi. Saya dari kelompok 3 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi Islam dalam perkembangan peradaban dunia. Yang pertama, ada pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan sejarah peradaban dunia. Sesuatu hal dapat dikatakan sebagai sejarah peradaban apabila peristiwa tersebut dianggap penting dan dapat merubah dunia atau dapat melakukan perubahan di masa yang akan datang. Dalam 3 abad pertama sejarah Islam, yaitu di tahun 650 hingga 1000 Masehi, bagian-bagian dunia yang dikuasai Islam adalah bagian yang paling maju dan memiliki peradaban yang tinggi. Kerajaan penuh kota indah, penuh masjid megah di berbagai tempat, di dalamnya tersimpan peradaban dan hikmah yang bernilai tinggi. Berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu 1. Keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, dan sebagainya yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul untuk melakukan proses pengkajian dan perkembangan ilmu dan sains. Yang kedua, peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Imam Syafi'i, Ar-Razi, dan sebagainya. Yang terakhir, ada penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat Islam seperti penemuan kertas, karpet, tata perkantoran, dan lain-lain. Meskipun terdapat 3 periode, masa yang paling berpengaruh dalam peradaban dunia yaitu terjadi pada 3 abad pertama sejarah Islam, yaitu fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan di tahun 650 hingga 1000 Masehi. Karena kepemimpinan Harun ar-Rasyid sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Ilmu yang diutamakan adalah kedokteran, fisika, geografis, astronomi, optik, sejarah, dan filsafat. Selanjutnya fase disintegrasi yaitu tahun 1000 hingga 1250 Masehi. Di masa ini terjadi kehilangan kesatuan dan keutuhan serta menyebabkan perpecahan di kalangan politik dan umat Islam. Ditandai dengan adanya kerajaan-kerajaan yang ingin memisahkan diri dari kepemimpinan khalifah. Dan pada saat ini dan selanjutnya, Islam tidak lagi memberikan kontribusi yang paling terlihat dalam peradaban dunia. Pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam di masa modern. Samsudin menyebutkan periode modern, yaitu di tahun 1800 hingga sekarang, merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan menjadi ancaman. Itu dimulai sejak jatuhnya Mesir ke tangan Barat. Pada periode modern, umat Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Umat Islam heran melihat alat-alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, alat-alat percobaan kimiawi, dan 2 set alat percetakan dengan huruf Latin, Arab, Yunani yang dibawa serta oleh Napoleon. Jadi, di periode modern inilah timbul pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah dan mundur, dan bagaimana mengatasinya, dan perlu adanya perubahan dalam Islam. Faktor kemajuan Islam di dunia. Semua pencapaian yang telah didapat oleh umat Islam di periode klasik dan menengah menjadi faktor awal berkembangnya ilmu pengetahuan dan filsafat. Adapun faktor-faktor yang mendorong kebangkitan filsafat dan sains antara lain, yang pertama ada asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain. Faktor yang pertama yaitu terjadinya asimilasi atau adanya suatu hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengenal perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Ini merupakan permulaan Islam mengalami perkembangan peradaban pada masa kejayaan.
Berkat keberhasilan penyebaran Islam ke beberapa wilayah yang baru, Islam bertemu dengan berbagai kebudayaan baru yang memiliki khasanah pengetahuan yang baru pula, dan ini bertemu dengan semangat umat Islam yang terdorong ajaran agamanya untuk terus mencari dan mengembangkan ilmu dari manapun. Selanjutnya yaitu pluralistik dalam pemerintahan dan politik. Untuk mengokohkan dinastinya, Al-Mansur mengambil strategi yang berbeda dengan dinasti Umayyah. Zaman Abbasiyah sangat berbeda dengan zaman Umayyah. Dinasti Umayyah sangat bercorak ke Arab-Araban. Al-Mansur memasukkan orang-orang Persia dalam struktur pemerintahan. Contoh, menerapkan sistem administrasi pemerintahan Persia dan mengangkat Khalid bin Barmak sebagai wazir. Kemudian, Khalid bin Barmak menjadi salah satu tokoh dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Bani Abbas, menjadi guru bagi Harun ar-Rasyid, bahkan dia mengawini perempuan Persia dan memiliki keturunan khalifah yang mempunyai perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Konsep pemerintahan ala Persia juga diadopsi beberapa khalifah Abbasiyah dengan cara melakukan kawin silang dengan kaum Persia. Hasil perkawinan ini melahirkan khalifah baru, salah satunya adalah Al-Ma'mun. Pada zaman sekarang, tata pemerintahan Islam tidak lagi menjadi monopoli orang Arab. Dinasti Abbasiyah membuka ruang yang luas bagi orang di luar Arab yang ahli di bidangnya, duduk di pemerintahan. Ini terbukti dengan masuknya orang-orang Turki dan Persia. Faktor selanjutnya adalah stabilitas perekonomian ekonomi dan politik. Harun ar-Rasyid memanfaatkan kemajuan perekonomian sebagai pembangunan di sektor sosial dan pendidikan, seperti pengadaan sarana belajar bagi masyarakat umum. Penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh Harun ar-Rasyid pada akhirnya dilanjutkan oleh Al-Ma'mun, khususnya dalam bidang perkembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kehidupan intelektual, serta kebudayaan. Faktor selanjutnya yaitu gerakan penterjemahan. Gerakan ini berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Al-Mansur hingga Harun ar-Rasyid. Pada gerakan pertama yang banyak diterjemahkan yaitu karya-karya bidang astronomi dan matik. Gerakan kedua berlangsung mulai masa Al-Ma'mun sampai tahun 300 Hijriah. Buku yang banyak diterjemahkan antara lain dalam bidang filsafat dan kedokteran. Gerakan ketiga setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Karya-karya mulai meluas diterjemahkan dalam semua bidang keilmuan. Manuskrip yang berbahasa Yunani diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa Syriak atau bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah yang terkenal di masa itu antara lain Hunain bin Ishaq, mahir berbahasa Arab dan Yunani, menerjemahkan 19 lebih buku Galen ke dalam bahasa Syria dan 19 lebih buku dalam bahasa Arab. Yang kedua ada Ishaq Ibn Ishaq, yang ketiga ada Sabit bin Qurra, yang keempat ada Kusta bin Luka, yang kelima ada Abu Sihr Mata Ibn Yunus. Semua penterjemah ini kecuali Sabit bin Qurra yang telah menyembah binatang adalah penganut agama Kristen. Faktor selanjutnya yaitu berdirinya perpustakaan. Al-Ma'mun menjadikan perpustakaan sebagai pusat penterjemah dan kajian ilmu pengetahuan. Mereka sangat mencintai ilmu pengetahuan, sampai kebijakan di bidang ilmu pengetahuan sangat menonjol yang mengakibatkan ketertarikan intelektual. Ia mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan, akademi, pusat penterjemahan, dan lembaga penelitian. Lingkungan istana juga berdiri perpustakaan pribadi khalifah untuk lembaga pengetahuan keluarga istana, yang terhimpun di dalamnya para ilmuwan, ulama, dan para sastrawan. Jadi pada masa inilah kemajuan Islam mencapai puncaknya baik di bidang agama, non-agama, dan kebudayaan Islam. Hal ini dibuktikan dengan munculnya ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Faktor kemajuan dan kemunduran Islam di dunia. Umat Islam yang mengalami kemunduran karena kurang pelaksanaan ajaran agama yang negara-negara Barat mengkomodifikasikan di berbagai bidang, yaitu bidang politik dan peradaban. Kemajuan-kemajuan yang telah berabad-abad lamanya dibangun, runtuh begitu saja, mudahnya disebabkan oleh para pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Faktor-faktor kemunduran Islam di antara lain. Yang pertama, krisis di bidang politik. Dan kedua, krisis di bidang keagamaan. Dan yang ketiga,
krisis di bidang pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Di faktor tersebut dibagi menjadi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal kemunduran Islam di dunia. Keruntuhan Islam sendiri disebabkan karena tidak tanggung jawabnya para pemimpin. Kemungkinan terjadi desentralisasi dan pembagian kekuasaan di daerah-daerah, perpecahan antara Arab dan non-Arab, Muslim dan non-Muslim, Muslim Arab dan Muslim non-Arab, pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengincar kekuasaan, menerapkan pajak berlebih terhadap kebijakan favorit yang dibebankan kepada semua rakyat tidak terkecuali, wabah penyakit yang sering muncul seperti cacar, pes, malaria, dan sejenis demam lainnya, menurunnya stabilitas kemampuan dan bangunan yang kurang diperhatikan sering terjadi banjir yang membawa malapetaka, banyaknya orang yang kelaparan yang tidak diperhatikan, serangan Al-Ghazali terhadap para filsafat dan ilmuwan yang menyerang rasionalisme dan mengajukan tasawuf sebagai alternatif yang paling mungkin untuk menjadi jalan hidup dan penemuan kebenaran agama. Al-Ghazali mempengaruhi di kemunduran Islam, Sunni khususnya, sehingga berkurangnya minat orang terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan. Penyebab eksternal sebagai berikut. Berpengaruh buruk dari aliran-aliran alam. Pikiran Islam periode sebelumnya. Berpengaruh perang bumi hangus yang dilancarkan oleh bangsa Tartar dari timur dan serangan tentara salib Nasrani dari barat. Dan di materi selanjutnya saya akan membahas tentang sumber historis, sosiologis, filosofis, dan teologis kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Ada 3 yang saya akan bahas. Yang pertama, menggali sumber historis, dan 2, menggali sumber sosiologis, yang ketiga, menelusuri sumber filosofis dan teologis. Mulia Kartanegara dalam reaktualisasi tradisi Islam menuliskan bahwa ada 3 faktor yang mendorong perkembangan ilmu di dunia Islam pada saat kejayaan umat Islam. Ketiga faktor tersebut adalah 1. Faktor agama dan ramifikasinya. Yang kedua, apresiasi masyarakat terhadap ilmu. Dan yang ketiga, patronasme, perlindungan, dan dukungan para dermawan dan penguasa terhadap kegiatan ilmiah. Yang pertama, menggali sumber historis. Banyak peradaban yang hancur mati karena dibunuh, bukan karena benturan dengan kekuatan luar. Peradaban hancur karena peradaban tersebut tidak digunakan di atas nilai spiritualitas yang kokoh. Berbeda dengan peradaban lainnya, peradaban Islam saat itu tumbuh berkembang dan dapat tersebar dengan cermat dikarenakan peradaban Islam memiliki kekuatan spiritualitas. Umat Islam kala itu bekerja keras untuk melahirkan peradaban baru dengan sangat spiritual tinggi untuk membangun reruntuhan peradaban lama. Oleh karena itu, aspek spiritualitas memainkan peran sentral dan mempertahankan eksistensi peradaban Islam. Dan yang kedua, menggali sumber sosiologis. Islam yang berkembang pada masa Bani Umayyah melalui ekspansi besar-besaran dilanjutkan pada masa Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 711 Masehi. Kemudian terus berlanjut pada masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah di Spanyol, akhirnya sampai di Spanyol. Dari peradaban Islam yang ada di Spanyol, Islam mampu memberikan pengaruh besar kepada dunia barat yang turut serta mempelajari ilmu pengetahuan yang ada di dunia Islam. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita menelusuri sumber fisiologis dan teologis. Semangat para filsuf dan ilmuwan Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tidak lepas dari semangat ajaran Islam yang menganjurkan para pemeluk belajar segala hal sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Ini menjadi dasar teologis, yakni dengan melakukan
pengkajian yang lebih sistematis dan sumber ajaran agama dan penghargaan yang lebih baik. Namun tetap kritis pada warisan kultural umat dan pemahaman yang lebih tepat akan tuntutan zaman yang semakin berkembang secara cepat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tesya Maulana Suryadi akan menjelaskan bagian D, yaitu membangun argumen tentang kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Ajaran Islam terhadap peradaban dunia sangat bermanfaat bagi masyarakat modern, tetapi belum difahami oleh sebagian pemeluk agama dikarenakan keterbatasan aksesnya. Padahal agama Islam memiliki ajaran yang berpotensi besar yang dapat membangun peradaban yang independen, unik, dan komprehensif, sehingga akan berguna bagi peradaban dunia dan kemanusiaan. Sedikit sejarah tentang kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Dunia Barat, khususnya Eropa dan Amerika Serikat, dianggap pusat kemajuan peradaban dunia. Kini telah menjadi kiblat peradaban dan tak terkecuali di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Namun, di balik kejayaan peradaban Barat sekarang ada sebuah realitas sejarah yang tidak banyak diketahui masyarakat dunia, bahwa semua kejayaan peradaban Barat tidak pernah luput dari jasa dan kontribusi besar para ilmuwan Muslim pada abad pertengahan. Lebih dulu mencapai puncak kejayaannya pada abad pertengahan pada abad 13 Masehi. Terjadilah invasi kejam bangsa Mongol yang berhasil memporak-porandakan khazanah Islam, buah karya para ilmuwan Muslim terdahulu. Invasi ini dimulai pada abad 1206 dipimpin oleh Genghis Khan dan anak keturunannya. Akibatnya, hampir tidak ada satu peradaban Islam pun yang tersisa di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa Timur. Seiring dengan itu, pada tahun 1258, pasukan Mongol kembali mengincar pusat peradaban Islam di Baghdad. Semua bangunan kota dihancurkan berkeping-keping, mushaf Al-Quran dan diinjak-injak, masjid dijadikan sebagai kandang kuda, perpustakaan dibakar, dan ribuan buku serta manuskrip tulisan para ulama terdahulu dihanyutkan di Sungai Tigris. Kehancuran yang dimulai Muslim Baghdad ini dianggap sebagai era kemunduran peradaban Islam di abad pertengahan. Di situ bangsa Mongol melanjutkan invasi ke arah Mesir dan Mediterania. Beruntung semua dapat dikendalikan oleh pasukan Islam dari dinasti Mamluk sehingga pasukan Mongol mundur. Seandainya pasukan Islam tidak berhasil menghadapi mereka, maka yang akan ada di sini tidak akan kita temui lagi di wilayah-wilayah bersejarah yang menyimpan sejuta peradaban Islam di masa lalunya. Tidak seperti yang terjadi sekarang, di mana para ilmuwan yang terkenal hampir keseluruhan berasal dari Barat. Dulu para ilmuwan seperti Al-Biruni, Ibnu Sina, Al-Batani, dan lainnya telah terlebih dahulu mewarnai dunia ilmu pengetahuan. Mereka banyak menguasai ilmu kedokteran, perbintangan, perhitungan hadis, fikih, dan masih banyak lagi. Sayangnya, prestasi gemilang tersebut tidak diakui oleh bangsa Barat, atau mungkin sengaja mereka tutup-tutupi demi menjaga citra kegemilaan mereka kini. Kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Berapa kontribusi Islam bagi peradaban dunia di berbagai bidang? Astronomi atau ilmu falak adalah salah satu bidang ilmu yang paling digemari oleh para ilmuwan Muslim selain matematika. Hal ini disebabkan karena kedua bidang ilmu tersebut sangat mendukung peribadatan Islam, seperti dalam menemukan awal akhir bulan Ramadan, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan sebagainya. Di antara para ahli astronomi Muslim yang tersohor adalah Al-Biruni,
Al-Battani. Ia termasuk dalam 20 besar asli astronomi penting di dunia. Abdul Wafa, penemu kemiringan bulan. Hasan Ibnu Haytham, penemu optik yang menjadi dasar teropong Roger Bacon dan Kepler, dan lainnya. 2. Ilmu matematika. Ilmu matematika dalam bahasa Arab disebut aljabar, perhitungan. Sedangkan istilah algoritme adalah berasal dari nama penemuan, yaitu Khawarizmi, yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Musa bin Khawarizm. Ia merupakan salah satu ahli matematika muslim terkenal di masa Khalifah Al-Ma'mun, menulis buku Al-Zabar. Ilmu fisika sangat berkaitan erat dengan ilmu astronomi, sehingga karya-karya tentang optik ditemukan oleh Hasan Ibnu Haytham di tahun 965 sampai 1039 Masehi, dijadikan dasar bagi bangunan ilmu fisika, yakni dasar bagi Bacon, Kepler, dan penemuan teropong, teleskop maupun mikroskop, dan dari fotografi. 4. Kimia. Meskipun bangsa Yunani telah mengenal sejumlah zat kimia, namun mereka tidak tahu apa-apa mengenai substansi unsur-unsur zat kimia seperti alkohol, asam sulfur, maupun asam nitrat. Orang-orang Arablah yang menemukan itu semua, yang bersamaan dengan penemuan potasium, asam amoniak, nitrat perak, dan merkuri. Maka tidak heran jika berbagai istilah penting dalam kimia juga berasal dari bahasa Arab, seperti alkohol, alembrik, alkali, dan kimia itu sendiri. Salah satu ilmuwan muslim yang membidangi kimia adalah Abu Musa Ja'far al-Kufi. 5. Ilmu hayat. Dalam bidang ilmu hayat, bangsa Arab tidak berpuas diri dengan hasil dan penerjemahan karya-karya bangsa Yunani. Bangsa Arab pun melakukan kajian dan observasi secara intensif, sehingga tidak heran jika mereka berhasil memperkaya daftar macam-macam tumbuhan dan yang tercantum dalam daftar Dioscorides. Isi sekitar 2000 spesies. Pharmacopoeia adalah sejenis ensiklopedia tumbuhan obat yang disusun bangsa Arab Muslim, berisi berbagai macam tumbuhan, bahan-bahan obat yang belum dikenal bangsa Yunani seperti kamper, daun sena, tamarin, kasia, dan mauna. Ilmu kedokteran. Salah satu seorang ahli kedokteran muslim yang sangat terkenal di dunia barat adalah Ibnu Ali Husain bin Abdallah Ibnu Sina. Yang sering lebih kita kenal adalah Ibnu Sina atau Avicenna. Bukunya yang berjudul Al-Qanun fi at-Tibb adalah petunjuk tentang kedokteran. Tersebut berisi tentang 5 hal: fisiologi, kebersihan, patologi, pengambilan terapi, dan materi pengobatan. Selain itu, Ibnu Jur juga adalah salah satu seorang ahli kedokteran yang terkenal karena dia adalah yang telah memperkenalkan aspek hukum dalam observasi bidang kedokteran. Ia juga menemukan kekuatan dari jenis penyakit tertentu. Kemudian Ibnu Nafis dari Syria yang pada tahun 1289 telah berhasil mempertontonkan sistem sirkulasi darah secara akurat 300 tahun sebelum Servet, seorang dokter kebangsaan Portugis yang selama ini dianggap sebagai penemu pertama.
Ibnu Sina atau Avicenna juga merupakan salah satu seorang ahli filsafat. 7. Filsafat. Ya, 7. Filsafat. Ia telah membentuk sistem keilmuan dan pandangan filsafat ekstolaksinya secara gamblang. Adapun karya-karya utamanya antara lain Kitab Al-Shifa, Kitab Al-Isharat, Delapan Sastra. Para ilmuwan muslim juga memberikan kontribusi yang besar bagi dunia barat di bidang sastra. Hal ini terbukti dari hasil kajian Asia Palacios atas karya-karyanya surrealisme dalam Islam dan atas buku La Divina Commedia karya Dante Alighieri yang menyimpulkan bahwa Dante telah mendapat pengaruh yang besar dari karya mistik Muhyiddin Ibnu Arabi maupun penyair buta Abdul Ala al-Ma'ri, sedangkan novel bernilai filsafat dari Ibnu Tufail Hai Ibnu Yaqzan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Edward Pocke yang pada tahun 1671, dan buku inilah yang mengilhami Daniel Defoe dengan kisahnya Robinson Crusoe. 9. Geografi dan sejarah. Masyarakat Arab dikenal gemar mengarungi pulau maupun benua untuk berdagang. Karena itu, mereka harus menguasai geografi maupun sejarah setiap kawasan yang akan dijelajahi. Hal ini yang menjadi latar belakang untuk menekuni ilmu-ilmu geografis maupun sejarah. Dalam bukunya yang berbahasa Inggris berjudul Golden Partures, Hasan Ali Al-Masudi memaparkan gambar lengkap tentang setiap negeri yang pernah dikunjungi pada pertengahan abad ke-10. Bahkan, sejarah mengemukakan bahwa selama lebih dari 3 tahun abad para ahli kartografi Eropa senantiasa mengutip karya-karya geografi muslim. Karya Nasruddin Tusi maupun hasil observasi Al-Qoshaji yang telah berhasil menyusun hasil petualangannya di Cina dan mengoreksi perhitungannya garis lintang bumi maupun ukuran bumi. Sedangkan di bidang sejarah, Ibnu Miqaskawai merupakan seorang sejarawan muslim terkenal yang meninggal pada tahun 1030 dalam bukunya yang berjudul Tajarib al-Umam. Ia memaparkan kisah sejarah tentang Persia dan Arab sampai dengan masa hidupnya dalam menyatakan bahwa penyerbuan Arab dan Persia telah terjadi sejak tahun jauh sebelum Islam lahir. Sosiologi dan ilmu sejarah. Ibnu Khaldun tahun 1332 sampai 1406 Masehi merupakan pemilih filsafat, sosiologi, dan sejarah yang terkenal dalam peradaban Islam. Salah satu bukunya yang disebut dengan Prolegomena membahas refleksi umum sejarah manusia dan berbagai macam peradaban manusia sebagai hasil dari perbedaan iklim, kehidupan tahun pengembara maupun yang telah menetap, dan istiadat atau latar belakang peradaban yang berbeda termasuk kelembagaan sosial, ilmu pengetahuan, dan seni yang mereka kembangkan. Al-Farabi menulis buku yang sangat terkenal tentang filsafat politik yang berjudul Al-Madinatul
Fadhila dalam buku tersebut yang menyatakan bahwa pemimpin suatu negara harus mampu memberikan jaminan agar penduduknya mencapai kehidupan yang sejahtera yang baik di dunia. Di akhirat, untuk itu negara harus dipimpin oleh seorang kepala negara yang memiliki kualitas sempurna, yakni 1. Tinggi kecerdasannya, 2. Kuat ingatan, 3. Fasih berbicara, 4. Rajin bekerja, 5. Sederhana, 6. Luhur budi, 7. 8. Teguh pendirian, 9. Konsisten. 11. Arsitektur dan seni rupa. Arsitektur Muslim tampak dalam bentuk istana maupun masjid yang gemerlap, yang di kemudian hari berpengaruh pada seni bangunan gereja pada abad pertengahan di Eropa. Seperti pengaruh arsitektur masjid di Cordova terhadap gereja Cathedral Notre Dame dan Puy dalam wujud lengkungan suatu 3 cuping ganda, lengkungan sepatu kuda maupun unsur 2 warna yang merupakan ciri masjid di Cordova. 12. Terakhir, musik. Seorang muslim bernama Abnu Hasan Ali Ibnu Nafis yang sering dipanggil Biryab telah mendirikan konservarium musik Andalusia. Sejak itu teori muslim dikembangkan oleh Al-Farabi yang menulis kitab Al-Musiki, pengadaan musik, dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu matematika fisika. Para penulis muslim mampu memberi penjelasan secara ilmiah tentang suara dan bagaimana mendorong pembuatan instrumen musik lebih lanjut seperti gitar, seruling, bambu, potetipe, piano, organ, dan sebagainya. Kesimpulannya, penyebaran agama Islam dan ekspansinya di berbagai penjuru dunia telah berhasil membawa kemajuan pada setiap masanya, baik dari segi keagamaan maupun non-agama, yang berupa ilmu pengetahuan, berbagai perluasan wilayah kekuasaan peradaban Islam yang mengakibatkan berbagai bangsa dan kekuasaan kaum muslimin, kebudayaan bergesekan dengan Kazan kedua Masehi, yang tercatat bahwa kekuasaan kaum muslimin telah meliputi wilayah Syam hingga sebagainya, dengan sebagian daerah Afrika, sehingga bertemunya kaum muslimin dengan pemikiran dan filsafat yang dipegang oleh bangsa di luar Arab dijadikan mereka berinteraksi dengan sekaligus mempelajari perkiraan yang baru dikenalnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.